Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik ketiga mata kuliah pengantar ilmu komputer, yaitu hardware komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aisyah Mansur, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2002 0950 1012. Berbicara mengenai hardware komputer, terdapat 3 hal yang menjadi pokok pembahasan di dalamnya. Pokok pembahasan yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perangkat keras input-output. Dan pokok pembahasan yang ketiga yaitu proses pada perakitan komputer. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama yaitu perangkat keras komputer. Hardware atau perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer. Hardware ini dibedakan dengan data yang beroperasi di dalamnya, serta dibedakan pula dengan software atau perangkat lunak yang menyediakan instruksi untuk hardware dalam menyelesaikan tugasnya. Batasan antara hardware dan software akan sedikit buram ketika kita berbicara mengenai firmware, karena firmware adalah perangkat lunak yang dibuat ke dalam perangkat keras. Agar dapat digunakan untuk mengelola data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Sistem komputer ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu perangkat keras Central Processing Unit atau CPU, perangkat keras memori ROM dan RAM, serta perangkat keras input-output. Dalam sistem komputasi dikenal banyak sekali hardware, namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas lebih dalam mengenai hardware dalam personal computer atau PC yang terdiri dari CPU, input device, dan output device. CPU terdiri dari prosesor, motherboard, RAM, FGA, HDD, FDD, DVD-ROM drive, network adapter, sound card, power supply, UPS, dan casing. Input device terdiri dari keyboard, mouse, scanner, dan barcode reading, sedangkan output device terdiri dari monitor, printer, dan speaker. Pokok pembahasan yang kedua yaitu perangkat keras input-output. Terdapat berbagai jenis perangkat keras input-output, diantaranya A. Prosesor. Prosesor adalah otak yang mengatur kerja sebuah komputer. Mikroprosesor adalah CPU yang diproduksi dalam sirkuit terpadu, seringkali dalam sebuah paket chip tunggal. Sejak pertengahan tahun 1970-an, mikroprosesor chip tunggal ini telah menjadi umum dan penting dalam implementasi CPU. Adapun produsen prosesor diantaranya Intel dan AMD. B. Motherboard atau biasa disingkat MB. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik yang mempunyai slot-slot untuk komponen lain, sehingga komponen-komponen tersebut saling terhubung dan saling bekerja sama dengan baik. Motherboard dapat dibedakan berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sirkuitnya atau dikenal juga dengan form factor. Adapun produsen motherboard diantaranya Asus, Iwil, dan Gigabyte. C. Random Access Memory. Random Access Memory, disingkat RAM, adalah memori utama sebuah personal komputer. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara dan mengeluarkan data yang diminta oleh prosesor, sedangkan untuk menyimpan data secara permanen digunakan ROM. RAM dibedakan atas 2 jenis, yaitu SDRAM dan RDRAM. RAM dijual berdasarkan kapasitas penyimpanan datanya. Semakin besar kapasitas penyimpanan datanya, semakin mahal pula harganya. Adapun produsen RAM antara lain VisiPro dan Kingston. D. Video Graphic Array Card. VGA card adalah alat yang berfungsi untuk mengirimkan data-data visual atau gambar ke monitor sehingga dapat dilihat oleh pengguna. VGA card beredar di pasaran berdasarkan kapasitas memori internal yang ada pada VGA card tersebut, mulai dari 16 MB, 32 MB, 64 MB hingga 128 MB. Adapun produsen VGA card antara lain Asus, Gigabyte, dan MSI. E. Hard disk drive.
Hard disk drive merupakan komponen vital dalam sebuah personal komputer karena di dalam komponen ini semua data-data dan aplikasi yang ada dalam personal komputer disimpan. Hard disk dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan teknologi transfer data yang digunakannya, yaitu ID yang digunakan pada personal komputer dan SCSI yang digunakan pada server. Adapun produsen hard disk diantaranya Seagate dan Maxtor. F. Floppy disk drive. Floppy disk drive atau FDD adalah alat untuk membaca dan menuliskan data yang tersimpan di dalam floppy disk atau disket. Pada awalnya, FDD ini muncul dengan ukuran yang cukup besar yaitu 5,25 inch mengikuti ukuran disket yang saat itu sedang beredar. Namun saat ini yang masih bertahan adalah FDD dengan ukuran 3,5 inch. Adapun produsen FDD diantaranya Panasonic. G. CD-ROM dan DVD-ROM drive. CD-ROM atau DVD-ROM drive adalah alat untuk membaca data dari media CD atau DVD. Sesuai dengan sifatnya yang read-only memory, maka alat ini hanya mampu membaca data saja. Namun akhir-akhir ini berkembang pula teknologi penulisan CD sehingga ada yang disebut CD-RW dan DVD-RW yang juga mampu menulis data ke dalam media tersebut. Adapun produsen dari CD-ROM dan DVD-ROM drive diantaranya Asus dan Creative. H. Network adapter. Network adapter bisa disebut juga dengan niche, LAN card, dan Ethernet card. Network adapter adalah alat yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi satu sama lain. Berkomunikasi di sini berarti bertukar data dan sumber daya lainnya, misalnya penggunaan printer secara bersama-sama. Adapun produsen dari network adapter diantaranya Tree.com dan Alcatel. I. Sound card dan speaker. Sound card biasa juga disebut dengan audio card. Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan suara yang dapat didengar oleh user melalui speaker yang dihubungkan dengan sound card tersebut. Adapun produsen dari sound card dan speaker ini diantaranya Yamaha dan Creative. J. Mouse. Mouse adalah komponen input yang memungkinkan pointer bergerak ke segala arah. Mouse mempunyai bola untuk menggerakkan pointer dan dilengkapi dengan minimal 2 tombol clicking yaitu tombol kiri dan tombol kanan. K. Keyboard. Keyboard adalah alat input utama dari sebuah personal komputer selain mouse. Melalui keyboard kita dapat memberikan perintah kepada komputer untuk mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Keyboard memuat tombol-tombol penting seperti tombol penulisan huruf, tombol enter, tombol escape, tombol F1 sampai F12, tombol penulisan angka, dan tombol kontrol sistem operasi. L. Power supply dan UPS. Power supply adalah komponen personal komputer yang mengatur suplai listrik dari PLN ke komponen di dalam personal komputer tersebut. Selain power supply, dikenal pula komponen yang bernama UPS. Alat ini merupakan alat yang berdiri sendiri di luar personal komputer yang berguna untuk menyuplai tenaga listrik tanpa berhenti meskipun sumber listrik dari PLN sedang mati. M. Scanner. Scanner berfungsi untuk mencitrakan sebuah gambar atau benda 3 dimensi ke dalam wujud file gambar sehingga kita dapat melakukan editing terhadap gambar tersebut dengan menggunakan aplikasi image editor seperti Photoshop, Corel, dan sebagainya. N. Barcode reader. Barcode reader berfungsi untuk memasukkan data ke dalam personal komputer dari sumber data yang berbentuk barcode. O. Monitor. Monitor adalah komponen untuk menampilkan apa yang sedang kita proses pada personal komputer dalam bentuk visual sehingga kita dapat memahaminya dengan mudah. Monitor diproduksi menggunakan dua teknologi yang berbeda, yaitu tabung CRT dan LCD. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu proses pada perakitan komputer. Pada perakitan komputer terdapat setidaknya 10 langkah yang harus dilakukan, yaitu A. Penyiapan motherboard, B. Memasang prosesor, C. Memasang heatsink, D. Memasang modul memori, E. Memasang motherboard pada casing, F. Memasang power supply, G. Memasang kabel motherboard pada casing, H. Memasang drive, I. Memasang card adapter, J. Penyelesaian akhir. Nah, setelah 10 langkah ini dilakukan, maka akan dilakukan pula pengujian terhadap komputer yang sudah dirakit. A. Penyiapan motherboard.
Periksa buku manual motherboard untuk mengetahui posisi jumper untuk pengaturan CPU speed, speed multiplier, dan tegangan masukan ke motherboard. Atur setting jumper sesuai petunjuk. Memasang prosesor. Cara memasang prosesor ini berbeda berdasarkan jenis prosesor yang digunakan. Prosesor jenis soket. Tentukan posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Tegakkan posisi tuas pengunci soket. Masukkan prosesor ke soket dengan lebih dulu menyelaraskan posisi kaki-kaki prosesor dengan lubang soket. Rapatkan hingga tidak terdapat celah antara prosesor dengan soket. Turunkan kembali tuas pengunci. Prosesor jenis slot. Pasang penyangga pada dua ujung slot di motherboard hingga posisi lubang pasak bertemu dengan lubang di motherboard. Masukkan pasak, kemudian pengunci pasak pada lubang pasak. Selipkan kart prosesor di antara kedua penahan dan tekan hingga tepat masuk ke lubang slot. Memasang heatsink. Fungsi heatsink adalah membuang panas yang dihasilkan oleh prosesor lewat konduksi panas dari prosesor ke heatsink. Untuk mengoptimalkan pemindahan panas, maka heatsink harus dipasang pada bagian atas prosesor dengan beberapa klip sebagai penahan. Sedangkan permukaan kontak pada heatsink dilapisi gen penghantar panas. Memasang modul memori. Cara memasang modul memori ini berbeda berdasarkan jenis modul memori yang digunakan. Modul memori jenis SIMM. Sesuaikan posisi lekukan pada modul dengan tonjolan pada slot. Masukkan modul dengan membuat sudut miring 45 derajat terhadap slot. Dorong hingga modul tegak pada slot, tuas pengunci pada slot akan otomatis mengunci modul. Modul memori jenis DIMM dan RIMM. Cara memasang modul DIMM dan RIMM sama dan hanya ada satu cara sehingga tidak akan terbalik karena ada dua lekukan sebagai panduan. Perbedaan DIMM dan RIMM pada posisi lekukannya saja. Rebahkan kait pengunci pada ujung slot. Sesuaikan posisi lekukan pada konektor modul dengan tonjolan pada slot, lalu masukkan modul ke slot. Kait pengunci secara otomatis mengunci modul pada slot bila modul sudah tepat terpasang. Memasang motherboard pada casing. Tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam. Pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Tentukan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan logam. Pasang bingkai port I/O pada motherboard jika ada. Pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Memasang power supply. Masukkan power supply pada rak di bagian belakang casing. Pasang keempat buah skrup pengunci. Hubungkan konektor power dari power supply ke motherboard. Konektor power jenis ATX hanya memiliki satu cara pemasangan sehingga tidak akan terbalik. Untuk jenis non-ATX dengan dua konektor yang terpisah, maka kabel-kabel ground warna hitam harus ditempatkan bersisian dan dipasang pada bagian tengah dari konektor power motherboard. Hubungkan kabel daya untuk fan jika memiliki fan untuk pendingin CPU. Memasang kabel motherboard dan casing. Setelah motherboard terpasang di casing, langkah selanjutnya adalah memasang kabel I/O pada motherboard dan panel dengan casing. Pasang kabel data untuk floppy drive pada konektor pemontor floppy di motherboard. Pasang kabel ID pada konektor ID primary dan secondary pada motherboard. Untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Pasang port tambahan jenis non-slot dengan cara membuka skrup pengunci plat tertutup lubang port, lalu masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang kembali skrup. Bila port mouse belum tersedia di belakang casing, maka kart konektor mouse harus dipasang lalu dihubungkan dengan konektor mouse pada motherboard. Hubungkan kabel konektor dari switch di panel depan casing, LED, speaker internal dan port yang terpasang di depan casing bila ada ke motherboard. Periksa diagram motherboard untuk mencari lokasi konektor yang tepat. Memasang drive. Copot pelet penutup bay drive. Masukkan drive dari depan bay dengan terlebih dahulu mengatur setting jumper pada drive. Sesuaikan posisi lubang skrup di drive dan casing, lalu pasang skrup penahan drive. Hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. Ulangi langkah 1-4 untuk setiap pemasangan drive. Bila kabel ID terhubung kedua drive, pastikan perbedaan setting jumper keduanya, yakni drive pertama diset sebagai master dan lainnya sebagai slave.
Konektor ID secondary pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Floppy drive dihubungkan ke konektor khusus floppy di motherboard. Sambungkan kabel power dari catu daya ke masing-masing drive. I. Memasang card adapter. Pegang card adapter pada tepi, hindari menyentuh komponen atau rangkaian elektronik. Tekan card hingga konektor tepat masuk pada slot ekspansi di motherboard. Pasang skrup penahan card ke casing. Hubungkan kembali kabel internal pada card bila ada. J. Penyelesaian akhir. Pasang penutup casing dengan menggeser. Sambungkan kabel dari catu daya ke soket dinding. Pasang konektor monitor ke port video card. Pasang konektor kabel telepon ke port modem bila ada. Hubungkan konektor kabel keyboard dan konektor mouse ke port mouse atau port serial tergantung jenis mouse-nya. Hubungkan piranti eksternal lainnya seperti speaker, joystick, dan mikrofon bila ada ke port yang sesuai. Periksa manual dari card adapter untuk memastikan lokasi port. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hardware komputer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Mustari S. Lamada SPDMT selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu komputer. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.